Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Aura Melati, Cynthia Fitri Andini, Indah Sari, Nadila C. Sarwuri, Silmi Maulia Hasri, dan Vera Mekurningsih. Pada kali ini kami akan membahas materi mengenai metode dan teknik promosi kesehatan. Metode merupakan cara teratur atau sistematis yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai tujuan sesuai dengan yang dikehendaki. Berkaitan dengan penggunaan metode yang tepat, seorang pendidik atau penyuluh atau promotor kesehatan harus memperhatikan berbagai macam faktor dalam penggunaan metode. Di antaranya yaitu 1. Metode dan tujuan pendidikan, 2. Metode dan bahan pengajaran dan promosi kesehatan, 3. Metode dan tangga-tangga belajar, 4. Metode dan tingkat perkembangan, 5. Metode dan keadaan perseorangan, 6. Dasar tertinggi dari metode. Selain itu, Profesor Dr. Winarno S. mengatakan ada 5 macam yang mempengaruhi penggunaan metode mengajar antara lain 1. Tujuan berbagai jenis dan fungsinya, 2. Anak didik yang berbagai tingkat kematangannya, 3. Situasi yang berbagai macam keadaannya, 4. Fasilitas yang berbagai kualitasnya, 5. Pribadi guru serta kemampuan profesionalnya yang berbeda-beda. Selanjutnya adalah metode dan tujuan penggunaannya. Yang pertama, untuk meningkatkan kesadaran akan kesehatan, yaitu dengan cara ceramah, kerja kelompok, mass media, seminar, dan kampanye. Yang kedua, menambah pengetahuan, menyediakan informasi one-to-one teaching atau mengajar perseorangan atau privat, seminar, media massa, kampanye, dan group teaching. Yang ketiga, self-empowering, meningkatkan kemampuan diri, mengambil keputusan kerja kelompok, latihan atau training, simulasi, metode pemecahan masalah, dan per-teaching method. Yang keempat, mengubah kebiasaan, yaitu mengubah gaya hidup individu, kerja kelompok, latihan keterampilan, training, dan metode debat. Yang terakhir adalah mengubah lingkungan, bekerja sama dengan pemerintah untuk membuat kebijakan berkaitan dengan kesehatan. Jenis-jenis metode dalam promosi keperawatan. 1. Metode individual atau perorangan. Dalam pendidikan kesehatan, metode yang bersifat individual ini digunakan untuk membina perilaku baru atau membina seorang yang telah mulai tertarik kepada suatu perubahan perilaku atau inovasi. Agar petugas kesehatan mengetahui dengan tepat bagaimana cara membantunya, maka perlu menggunakan bentuk pendekatan atau metode berikut ini, yaitu A. Bimbingan dan penyuluhan. Dengan cara ini, kontak antara klien dan petugas lebih intensif. B. Wawancara. Cara ini sebenarnya merupakan bagian dari bimbingan dan penyuluhan. Metode kelompok. Dalam memilih metode kelompok, harus mengingat besarnya kelompok sasaran serta tingkat pendidikan formal dari sasaran. Untuk kelompok yang besar, metodenya akan lain dengan kelompok kecil. A. Kelompok besar. Yang dimaksud kelompok besar di sini adalah apabila peserta penyuluhan itu lebih dari 15 orang. Metode yang baik untuk kelompok besar ini antara lain ceramah dan seminar. 1. Ceramah. Metode ini baik untuk sasaran pendidikan tinggi maupun rendah. 2. Seminar. Metode ini hanya cocok untuk pendidikan formal menengah ke atas. B. Kelompok kecil. Apabila peserta kegiatan itu kurang dari 15 orang, biasanya kita sebut kelompok kecil. Metode-metode yang cocok untuk kelompok kecil antara lain 1. Diskusi kelompok, 2. Curah pendapat atau brainstorming, 3. Bola salju atau snowballing, 4. Kelompok-kelompok kecil atau bus group, 5. Role play atau memainkan peranan, 6. Permainan simulasi. 3. Metode massa. Metode pendidikan kesehatan secara massa dipakai untuk mengkomunikasikan pesan-pesan kesehatan yang ditujukan kepada publik. Beberapa contoh metode pendidikan kesehatan secara massa ini antara lain A. Ceramah umum atau public speaking pada acara-acara tertentu. Misalnya pada Hari Kesehatan Nasional, Menteri Kesehatan atau pejabat kesehatan lainnya berpidato di hadapan masyarakat untuk menyampaikan pesan-pesan kesehatan. B. Pidato-pidato atau diskusi tentang kesehatan melalui media elektronik, baik TV maupun radio, pada hakikatnya merupakan bentuk promosi kesehatan massa. C. Simulasi. Dialog antara pasien dengan dokter atau petugas kesehatan lainnya tentang suatu penyakit atau masalah kesehatan adalah juga merupakan pendekatan pendidikan kesehatan massa. D.
tulisan-tulisan di majalah atau koran, baik dalam bentuk artikel maupun tanya jawab atau konsultasi tentang kesehatan adalah merupakan bentuk pendekatan promosi kesehatan massa. Selanjutnya, metode promosi kesehatan berdasarkan proses komunikasi. Yang pertama, metode langsung. Pada metode ini, penyuluhan dilakukan dengan cara berhadapan langsung dengan sasarannya. Misalnya, pertemuan, kunjungan rumah, studi banding, latihan, kursus, dan demonstrasi. Yang kedua, metode tidak langsung. Pada metode ini, penyuluhan dilakukan tidak langsung berhadapan dengan sasaran, tetapi melalui media sebagai perantaranya. Contohnya seperti penyuluhan melalui media cetak, seperti brosur, surat kabar, dan majalah. Kemudian, melalui media elektronik, seperti radio dan televisi. Kemudian bermain boneka, dan pameran, serta yang lainnya. Nah, itu dia penjelasan dari kelompok kami mengenai metode dan teknik promosi kesehatan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.